Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak untuk bangsa Indonesia di lingkup pendidikan nasional. Saya Agus Supriyadi, salah satu calon guru penggerak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya di modul 1.1, yaitu 1.1.A.9 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang bertujuan agar saya mampu membuat sebuah kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya baiklah, saya akan memaparkan beberapa poin yang harus saya jawab dari modul 1.1.A.9 ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, sebenarnya saya sudah pernah mengimplementasikan kurikulum K13 dalam pembelajaran saya, yaitu dengan menggunakan berbagai model pembelajaran K13, diantaranya Discovery Learning, Project Basic Learning, Problem Basic Learning, dan Inquiry Learning. Namun saya menyadari pada saat memberikan pembelajaran, saya tidak pernah membuat sebuah kesepakatan bersama peserta didik saya, sehingga peserta didik saya harus mengikuti apa yang menjadi tagihan dan permintaan dari saya. Karena bagi saya, sebagai seorang tenaga pendidik, saya harus mengasumsikan seperti apa arah pembelajaran yang akan ditempuh. Membekali diri dengan berbagai teori, pengetahuan, dan strategi merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran. Ibarat jika guru adalah seorang pilot dan siswa adalah penumpang, maka pilot harus tahu kemana ia harus membawa seluruh penumpangnya terbang tanpa terkecuali, menghadapi serta mengantisipasi segala problematika penerbangan yang mungkin terjadi. Membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang penerbangan dan lain sebagainya, tanpa memikirkan kondisi dan keadaan penumpang yang kita bawa. Selain itu juga, saya lebih menekan pada pengetahuan dan keterampilan tanpa melihat dari sisi nilai-nilai karakter tumbuh pada saat kegiatan pembelajaran. Atau dengan kata lain, guru mengendalikan seluruh pembelajaran atau lebih terkenal dengan teacher center guna memenuhi target kurikulumnya. Dan juga guru merasa diri paling tahu, paling pintar, sehingga berpikir bahwa siswa atau peserta didik kita itu tidak pernah tahu dengan pengetahuan yang akan kita terapkan atau kita transferkan kepada mereka. Yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama adalah setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah di diri saya adalah sebagai seorang pendidik, kita lebih among terhadap peserta didik, dalam artian seorang pendidik bukan hanya berperan sebagai fasilitator dalam mentransfer ilmunya saja, namun kita sebagai pendidik harus menjadi mitra dan keluarga bagi peserta didik, yaitu untuk mengasuh, membimbing dengan ikhlas layaknya seorang mitra kerja dan orang tua terhadap putra dan putrinya, serta mampu menuntun
bakat, dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Berikutnya, pendidik harus serta wajib dan cermat melihat bakat, minat, dan kemampuan peserta didik sehingga peserta didik lebih aktif untuk mencari tahu daripada menunggu untuk dikasih tahu. Karena mereka sudah diberikan kebebasan dalam memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidik lebih menekan dalam menanamkan sikap dan budi pekerti. Dan pendidikan berkarakter baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Dalam arti kata, kita sebagai pendidik bukan hanya mementingkan untuk mengajarkan tentang kognitif dan psikomotor saja, tetapi lebih ke peningkatan di ranah efektifnya, yaitu peningkatan nilai moral, sikap, dan karakter peserta didik. Pendidik harus mampu memahami kekurangan dan kelemahan peserta didik. Seorang pendidik tidak boleh memberi hukuman atau paksaan kepada peserta didik karena bukan strategi yang tepat untuk menumbuhkan potensi dan kemampuan anak. Bahkan hal ini justru akan menghambat jiwa merdeka belajar untuk peserta didik. Jika kita memberikan sanksi kepada siswa, haruslah imbang dan netral dan adil di seluruh peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar kelas saya dan sistem pembelajaran saya bisa mencerminkan pembelajaran dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal yang harus saya lakukan adalah dengan tidak memperlakukan peserta didik saya dengan sikap egois saya. Akan tetapi saya selalu membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik saya sebelum memulai pembelajaran. Berikutnya adalah membuat mata pelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran ekonomi, adalah bagaimana membuat suasana yang menyenangkan dengan pendekatan kontekstual dan spiritual terhadap peserta didik saya. Yang ketiga adalah bagaimana saya menanamkan dan meningkatkan nilai-nilai karakter. Misalnya, peserta didik diwajibkan memberi salam kepada guru, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan mengajarkan bagaimana berperilaku sopan santun terhadap guru dan teman-teman sesama peserta didiknya, dan selalu membuat kelas yang menyenangkan dengan cara di sela-sela pembelajaran saya membuat game atau permainan sehingga peserta didik tidak merasa stres dan merasa nyaman untuk menjalankan atau menerima pembelajaran yang saya terapkan. Yang berikutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, misalnya jiwa gotong royong, saling menghargai, kreativitas, dan toleransi. Selain daripada itu juga saya mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan selanjutnya, membebaskan peserta didik dari penekanan batin dan selalu memberi semangat kepada peserta didik sehingga peserta didik termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan bakat serta kemampuannya. Ya, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada kesempatan ini bermanfaat untuk
menjadi calon guru penggerak di Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.